Banten dan DKI. DKI Pak Jokowi yang menang tipis 52%, Pak Prabowo 48%. Tapi ada dua lumbung atau kantong utama Pak Prabowo di 2019, yaitu di Banten dan di Jawa Barat. Itu menangnya sangat tebal. Di Jawa Barat bahkan Pak Jokowi hanya 10,7%, sementara Pak Prabowo 16 juta perolehannya. Sekarang kantong-kantong Pak Prabowo itu sekarang menjadi basisnya Anies Baswedan. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kalau dari PDI jelas keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek elektoral, keputusan didasarkan pada karakter pemimpin, kinerja pemimpin, rekam jejak pemimpin, dan bagaimana pemimpin itu menyatukan diri dengan kekuatan rakyat, lalu mampu memberikan direction terhadap masa depan. Itu tugas pemimpin, dan Ibu Mega lah yang nanti akan memutuskan. Baswedan memang sejak awal basisnya itu memang menggerus basis utama atau kantong-kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan. Kita tahu kalau kita buka data di tahun 2019 pemilu, Banten dan Jabar terutama itu dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo udah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto. Artinya apakah faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Hasil survei Poltreking, Anies Baswedan unggul di 3 provinsi. Begini tanggapan Nasdem. Nasdem menyambut baik namun tak berpuas diri menanggapi hasil survei Poltreking Indonesia yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan unggul di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Nasdem bilang tidak hanya melihat hasil survei elektabilitas calon presiden, namun juga masalah nyata di masyarakat. Sebagai tolak ukur dan panduan jelang pemilu, elektabilitas bakal capres Nasdem, Anies Baswedan, unggul di 3 dari 5 provinsi yang disurvei Poltreking periode 26 November hingga 2 Desember 2022. Elektabilitas Anies di DKI 49,6%, Jawa Barat 36,3%, dan Banten 47,6%. Menanggapi survei Poltreking Indonesia yang menyoroti elektabilitas 3 besar capres di Pulau Jawa, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut faktor elektabilitas bukan segalanya dalam menentukan capres 2024. Namun Hasto, selain elektabilitas masih banyak faktor yang dipersyaratkan PDI Perjuangan untuk mengusung Capres 2024. Di antaranya karakter, kinerja, rekam jejak, dan kemampuan menyatu dengan rakyat. Koalisi Perubahan rentan bubar sebelum Pilpres. Anies terancam tak jadi capres. Pengamat politik sekaligus koordinator Komit Pemilih Indonesia, Jairi Sumampo, menyebutkan Koalisi Perubahan yang saat ini terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS masih rentan bubar sebelum pemilihan presiden 2024. Adapun Koalisi Perubahan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam kesempatan yang sama, pendiri Lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan, untuk saat ini koalisi yang solid adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Sementara koalisi Gerindra PKB yang paling rentan bubar sebelum Pilpres 2024. Diwartakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengklaim koalisi perubahan sudah disepakati oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Effendi menyebut ketiga partai sudah sepakat untuk berkoalisi menghadapi pemilu 2024. Effendi menyampaikan kini ketiga partai tinggal mencari momentum deklarasi yang tepat. Dia menyinggung Nasdem yang sudah pernah mengusulkan koalisi perubahan dideklarasikan 10 November 2022. Namun saat itu Demokrat dan PKS belum siap. Kata Effendi, partai yang tergabung dalam koalisi perubahan sudah sepakat Anies Baswedan yang menjadi capresnya. Anies kerap ikut dalam pertemuan tim kecil Nasdem, Demokrat, PKS. Survei terbaru Poltreking,
Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat, kata Hanta, karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya, yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda, preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%. Erick jauh mengalahkan cawapres lainnya seperti Ridwan Kamil dengan elektabilitas 10,4%. Sama halnya juga di Jawa Timur. Pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa 18,6% dan Erick Thohir 18,3%.